Meskipun kita mengatakan prediksi nih, zaman keemasan akan datang setahun lagi. Tapi jika kita sebagai pribadi, sebagai manusia tidak melakukan perubahan, zaman itu akan berubah-ubah. Ingat kata metafisika. Setiap perubahan itu selalu mulai dari dalam diri kita. Jangan berharap zaman berubah, tapi berubahlah dari diri kita, maka kitalah yang berhasil. Pemirsa, kita bergabung kembali di program acara Clear Bali Express. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan guru hipno yang akan memaparkan sedikit tentang kondisi yang kita hadapi nanti di tahun 2001. Baik, kita sapa langsung narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Begini, Guru. Kita kan punya dari zaman dulu sudah ada beberapa leluhur kita memberi gambaran kepada kita tentang kondisi-kondisi yang kita hadapi tahun-tahun berikut. Seperti misalnya Sabdo Palon, kemudian Jayabaya. Kalau boleh diulas sedikit, Guru, Punapi kira-kira ramalan dari Jayabaya, jangka Jayabaya dulu. Punapi, silakan. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang ramalan, kalau tidak memenuhi sesuatu yang mengandung solusi, itu namanya seringkali menjadi menakutkan. Padahal sebenarnya tujuan meramal atau memprediksi adalah untuk menemukan solusi, untuk menyiasati strategi apa yang kita harus memiliki dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang ramalan-ramalan yang dilakukan oleh para leluhur kita, itu menandakan bahwa dunia saat ini, bumi semesta saat ini sedang berputar. Perputarannya semakin lama akan semakin melambat, itu pertanda setiap manusia harus melakukan rem. Lalu apa yang harus direm? Yaitu ego. Karena sampai detik ini kita merasakan sebagai manusia, sebagai pribadi, diri kita masing-masing terlalu bergemuruh egonya. Nah, karena ego bergemuruh, maka manusia lebih mengutamakan logika daripada perasaan. Nah, sedangkan menurut para leluhur kita, dalam kehidupan ini baru kita mencapai keharmonisan, baru mencapai tahap pendewasaan, baru mencapai hal-hal sesuatu yang lebih baik, itu ketika budi atau perasaan kita diutamakan. Jadi tujuan utama kita melakukan prediksi ini adalah membentuk kembali diri kita menjadi manusia yang hakiki, yang memiliki nilai-nilai kebaikan, yang terlepas dan terbebas segala ego yang ada. Jadi seperti itu. Leluhur kita berharap yang seperti itu. Nah, seperti contoh, apapun yang terjadi saat ini, itu terjadi karena manusia telah kebablasan, lebih mengutamakan logika-logika berpikirnya, sehingga melupakan apa yang disebut dengan perasaan atau nurani. Nah, beberapa peristiwa, beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini, tujuan utamanya dari semesta adalah, pesan semestanya adalah agar kita lebih kembali pada hati nurani kita. Jadi seperti itu. Seperti kita lihat di Serat Musasar atau Jangka Jayabaya, yang salah satu menyebutkan di sana kan ada beberapa poin yang dipaparkan, betul. Seperti kuda besi, kemudian wanita berlagak pria atau pria berlagak wanita. Ini sebenarnya kita diharapkan mencari solusi atau hanya sekedar memaparkan kondisi bahwa begini kondisi yang akan kita hadapi. Bagaimana menurut tanggapan dulu? Iya, semakin dunia semakin berusia, itu menandakan seperti ramalan disampaikan tadi, bahwa ketika nanti ada besi, kemudian tidak ada kudanya, kemudian ada seperti gambaran-gambaran di langit, jadi seperti itu semua sudah mendekati kebenaran. Gitu. Bagi guru pribadi sebagai pakar metafisika,
apapun yang diramalkan itu sudah mencapai titik di mana hampir perjalanan waktunya hampir 90% sudah terjadi. Jadi tinggal kita menunggu masa di mana kita menyadari bahwa apa yang diramalkan itu akan betul-betul terjadi. Dan fenomena kejadian belakangan ini menunjukkan bahwa apa yang pernah diramalkan itu sudah sebagian besar sudah menjadi kenyataan. Jadi yang paling penting dari apa yang terjadi ini adalah ketika kita mampu mengintrospeksi diri, melakukan mawas diri, bahwa kita berada di zaman yang akan mengalami peralihan. Jadi menurut prediksi guru tahun 2001 ini seharusnya membawa setiap manusia menjadi manusia yang lebih memiliki kepribadian, yaitu sebagai manusia yang memiliki kebaikan, kebijaksanaan, dan lebih membenarkan diri. Jadi barang siapa di tahun 2001 ini yang akan datang ini melakukan suatu kebaikan, lebih membenarkan diri, lebih bijaksana, lebih indah, itu adalah menandakan orang itu akan mencapai tahap yang lebih baik dalam kehidupannya. Jadi seperti itu. Kita lihat kembali ke belakang lagi sedikit dulu. Setelah serat sasar dan jangka baya ini kan ada ramalan berikut, ya, yaitu Sabdo Palon. Sabdo Palon ya, dalam kurun waktu 500 tahun itu akan kembali ke bumi. Ya. Nah seperti itu bunyi ramalan. Sekarang gimana pandangan guru tentang itu? Apa memang sudah akan mengarah ke sana atau memang itu harus diabaikan aja? Sebenarnya ramalan yang didasarkan pada beberapa filosofi seperti ramalan dari Sabdo Palon itu menandakan ramalan itu dibuat bukan semata-mata sebagai membuat kita ketakutan, membuat kita berada dalam tekanan gitu. Tapi lebih pada dibuat ramalan ini lebih pada bagaimana cara kita menyiasati, memiliki strategi bahwa kehidupan ke depan selalu akan membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi pribadi yang jauh lebih tawakal, menjadi pribadi yang jauh lebih mengutamakan kebaikan daripada melakukan hal-hal yang buruk. Jadi seperti itu. Ketika diramalkan 500 tahun lagi ada kebangkitan Nusantara, jadi seperti itu menandakan 500 tahun dari ketika ramalan itu disampaikan. Guru rasa ini kita sedang berjalan. Layaknya manusia memasuki terowongan gelap. Terowongan itu kalau berjarak sekitar 10 km. Jadi anggap ramalan itu dari 0 sampai 500 tahun. Ini kita sudah masuk sekitar 400 tahunan lah. Jadi menurut guru sih sesaat lagi beberapa tahun ke depan ramalan itu cenderung akan mendekati kebenaran dan itu akan terjadi. Nah, bagaimana kita menjadi manusia agar tidak tenggelam, agar tidak larut, agar tidak tenggelam dalam keburukan gitu. Jadi ramalan itu dibuat untuk kita mendapatkan cahaya atau pencerahan gitu. Jadi sebagai manusia yang hidup di zaman ini harusnya kita lebih mulai memperhitungkan ketika kita diramalkan sesuatu akan terjadi, kita harus mempersiapkan diri lebih baik lagi. Lalu bagaimana cara mempersiapkan diri? Manusia dituntut untuk banyak belajar. Ketika kita belajar, kita memiliki 3 kesempatan belajar dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, kita harus belajar dari ilmu-ilmu yang bersifat ilmiah. Ramalan ini diadakan, guru rasa kita harus menganalisa dari sudut pandang ilmiah. Oh ternyata ramalan ini dari sudut pandang intelektualitas pun masuk gitu. Jadi masuk akal gitu. Kemudian dari segi alamiah gitu. Alamiah itu artinya dari pengalaman gitu. Nah kalau tadi dari ilmiah akan memunculkan pengetahuan-pengetahuan bersifat idealis, kalau dari segi sudut pandang alamiah akan memunculkan sudut pandang yang bersifat empirisme. Dari pengalaman-pengalaman hidup kita menyatakan kok ramalan ini semakin lama semakin mendekati kebenaran gitu. Ciri-cirinya, fenomenanya, karakternya. Dan guru sebagai pendukung metafisika juga merasa apa yang diramalkan oleh Jayabaya, kemudian para leluhur kita, kemudian Sabda Palon, Ageng, itu rasanya kok mendekati kebenaran banget gitu. Maka guru yakin di ujung sebuah penderitaan yang kita alami, di ujung sebuah terowongan gelap yang kita alami saat ini, guru rasa ada cahaya yang menunggu di sana gitu. Nah, wajar kalau kita dalam terowongan gelap seperti saat ini, kita tenggelam, kita terantuk batu, kita melambai minta tolong.
Yang paling penting saat ini adalah kita larut dalam ramalan tersebut. Nah, ketika kita larut dalam ramalan tersebut, bukan berarti kita melawan apa yang diramalkan, tapi kita harus meyakini bahwa ramalan itu membawa kita pada satu masa kebaikan. Nah, seperti saat ini kita sedang berada di proses. 2001 pun masih berproses, 2002 pun masih berproses. Guru perkirakan 10 tahun ke depan kita masih sedang berproses. Lalu apa yang diproses? Yang diproses adalah kita menjadi manusia yang jauh lebih baik, jauh lebih bijak, dan jauh lebih indah daripada masa-masa sebelumnya. Peradaban kita sedang dirubah. Apa yang merubahnya? Bukan kesadaran manusia. Karena kalau kesadaran manusia yang ingin merubah peradaban itu susah. Maka semestalah yang mengambil tindakan untuk merubah. Caranya bagaimana? Caranya semesta mengirimkan banyak guru suci yang datang. Contoh seperti sekarang ada COVID. Bagi guru sebagai orang metafisika, gitu, COVID ini bukanlah semata-mata satu penyakit, tapi lebih pada guru suci yang mengajarkan kita bagaimana cara kita memberi makanan rohani pada jiwa kita. Karena selama ini yang ada di benak kita adalah uang, materi. Sifatnya prakrti loka semua, sifatnya duniawi semua. Maka ketika seperti sekarang semesta mengerem kita, semesta ini sedang ngerem, maka setiap manusia hidupnya melambat. Nah, ketika hidup kita melambat, apa yang kita lakukan? Introspeksi, mawas diri, mulat sarira. Nah, ketika kita mulat sarira, kita jadi tahu, oh, selama ini kita telah berlebihan. Oh, selama ini kita telah kebablasan. Maka saat ini yang terjadi sesungguhnya adalah cara semesta untuk membuat setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya ada makanan di samping makanan jasmani yang harus kita berikan, yaitu makanan rohani. Apa makanan rohani yang harus kita berikan? Lebih banyak kita berdiam diri di rumah, mengikuti saran pemerintah, tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat spiritual. Yaitu apa spiritual itu? Beri jiwa kita kebaikan. Perbanyak pelayanan-pelayanan kepada umat lain yang bisa kita lakukan. Kalau selama ini kita selalu pamrih, saatnya kita menjalankan ulas asih. Jadi sesungguhnya itu yang terjadi. Jadi kita sedang dalam proses menunggu pencerahan yang terjadi sesuai dengan apa yang diramalkan oleh para leluhur kita. Jadi seperti itu. Iya. Kalau kita lihat di tahun 2020 yang akan kita lampaui ini, iya, kan berbagai kejadian. Salah satunya ya seperti COVID, kemudian gunung meletus. Itu kira-kira di tahun 2001 ini kondisi kita masih seperti itu kalau prediksi guru. Begini, kadang-kala orang meramal, kalau di metafisika itu prediksi itu sangat tergantung pada apa yang manusia perbuat. Jadi kita bisa meramal, kita bisa memprediksi sesuatu berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi kalau di metafisika kita mengajarkan apa yang kita lakukan saat ini, itulah yang kita petik di kemudian hari. Kalau tahun 2020 ini kita banyak mengalami fenomena-fenomena yang membuat kita harus introspeksi. Ketika di tahun 2020 ini kita berhasil melakukan introspeksi diri, lalu kita memperbaiki semuanya, baik dalam pola pikir kita, pola rasa kita, pola tindak kita. Guru rasa tahun 2021 kita cukup optimis akan mengalami perbaikan. Contohnya ketika tahun 2020 kita masih kebingungan menghadapi COVID, kebingungan mengidentifikasi ini penyakit jenis apa gitu, sehingga hampir semua kehidupan dunia ini mengalami tekanan, kemudian mengalami stres. Nah, ketika kita stres, kita tidak bisa lagi mengandalkan pengetahuan-pengetahuan semata, tapi kita juga mengandalkan anugerah Tuhan untuk memberi keajaiban. Artinya kita kembali pada Tuhan, kembali bersandar pada kekuatan Tuhan. Nah, ketika kita 2020 ini telah kembali bersandar pada kekuatan Tuhan, berarti di tahun 2001 waktunya kita memetik anugerah Tuhan. Apa yang kita petik? Guru rasa nilai perlindungan akan lebih kuat, kemudian nilai keberkatan akan lebih kuat gitu. Nah, yang celaka adalah ketika banyak orang 2020 telah diberikan kode, diberikan firasat, lalu tidak melakukan sesuatu. Nah, ini orang-orang yang terlambat melakukan perbaikan, sehingga 2001 menjadi tahun yang masih cukup lambat bagi dia. Nah, sedangkan mereka yang tahun 2020 telah mengalami transformasi, jiwanya telah melakukan kebaikan, berserah lebih baik,
Guru rasa bagi mereka tahun 2021 ada titik terang akan terjadi. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa bedakan orang yang tahun 2020 masih tertekan, masih bingung, masih tidak melakukan sesuatu, tahun 2021 akan melambat hidupnya, melambat segala segmen aspek hidupnya. Tapi bagi mereka yang 2020 telah berhasil melakukan transformasi diri, memperbaiki semuanya, mempersiapkan mental, tahun 2021 menjadi tahun yang cukup bercahaya bagi hidupnya. Jadi seperti itu. Tapi kan kita tidak terlepas dari kehidupan global. Artinya kita ada interaksi dengan manusia yang lain. Nah, dalam kondisi sekarang ini sudah menjelang akhir tahun, ini kondisi kita kok malah semakin seperti yang sering guru lihat juga di media itu kan, situasi politik kita seperti apa sekarang ini kan semakin terlihat semakin tidak karuan kalau bahasa Bali-nya. Ada demo, kemudian ada banyak yang berbau sara. Nah ini kondisi kita, artinya oke lah ini untuk diri sendiri itu bisa dilakukan. Tapi ini karena interaksi yang seperti ini dalam kehidupan bernegara, kondisi negara kita akan seperti apa nih dalam 2021 ini? Ya sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu cemas gitu. Kalau kita bisa berpikir positif, kalau kita bisa berpikir optimis, kenapa kita harus memilih berpikir negatif gitu? Kalau kita berbicara tentang kehidupan universal, global, memang di luar, kulit paling luar menampakkan sesuatu yang sepertinya tidak signifikan untuk maju. Malah lebih cenderung mengalami gradasi, mengalami satu keburukan-keburukan yang terjadi. Tapi bagi guru secara metafisik, dalam sebuah proses, baik, buruk, untung, rugi itu suatu kewajaran. Maka mari kita berpikir secara positif. Jangan berpikir ketika berproses manusia wajarnya sedih, ada demo, ada pemberontakan, ada apalah bentuknya. Bagi guru itu merupakan satu proses pendewasaan. Jika itu tidak pernah terjadi, berarti kebaikan tidak akan pernah terjadi. Jadi kesimpulan guru adalah ketika kita bicara global, jangan takut kehilangan sesuatu. Ketika dengan kehilangan sesuatu ini kita menemukan hal-hal baru di kemudian hari. Itu optimisme. Jadi kita harus berpikir seperti itu gitu. Nah, kalau kita ratapi nasib kita, keluhkan nasib kita, menakuti diri sendiri, lalu membuat keputusan yang salah, apa yang terjadi ke depan? Kita telah menanam bibit-bibit pohon yang berduri. Maka ke depan yang kita petik pun adalah pohon yang akan buahnya itu mengandung duri, pahit, asam, jadi tidak ada manisnya gitu. Bagi guru yang sering mempelajari metafisik, selalu dikatakan kehidupan itu selalu berawal dari hari ini. Kalau kita ingin memetik buah manis di kemudian hari, misalnya kita memetik buah pisang, kita tanam pohon pisang lalu kita pupuk dengan kebaikan. Nah, kalau kita berbicara tentang masa lalu, tidak ada masa lalu yang baik, tidak ada masa lalu yang buruk. Kenapa? Karena semua itu hasil akhirnya kita petik sekarang. Nah, kalau masa lalu itu dikatakan buruk, lalu saat ini kita mendapat pengalaman, lalu kita berubah, berarti masa lalu itu bukan buruk, tapi mengajarkan kita menjadi lebih baik, kan begitu? Nah, oleh karena itu, apapun fenomena yang telah terjadi sampai detik ini, mari kita bawa ke hal-hal yang positif. Sebagai dasar bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, seperti sekarang, COVID. Kalau kita berbicara tentang COVID ini global kena masalah gitu, seperti ini. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Akan ada peradaban baru di mana manusia lebih peduli pada dirinya sendiri dan kesehatan. Karena selama ini yang ada di pikiran kita bukan masalah kesehatan, tapi melompat ke masalah kesuksesan. Sehingga kalau ada satu rumah tangga ditanya, apa tujuan hidupnya? Bukan lagi kebahagiaan semata, tapi uang. Itu menandakan apa? Itu menandakan kesehatan kita lampaui. Padahal di dunia ini, secara metafisika ada 4 cara untuk hidup yang lebih bahagia. Yang pertama, kita harus sehat dulu. Nah, ketika kita sudah sehat, kita baru bicara tentang kesuksesan. Ketika kita sudah sukses, baru kita bicara tentang keberkatan, keberlimpahan, harta, dan kasih sayang. Dan akhirnya baru bicara jagadita. Lalu apa yang terjadi tahun-tahun sebelum ini? Tujuan hidup kita seolah harta. Jadi kita saling gontok, saling serang. Yang mendapat jabatan banyak yang melakukan kesalahan. Yang mendapat kesempatan menjabat banyak yang melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini mari kita menjadi pribadi yang
penuh melakukan introspeksi diri. Nah, dengan begitu kita menjadi manusia-manusia positif yang siap hadir di dunia ini untuk memberikan kontribusi positif kepada semesta. Dan jangan lupa, sebagai manusia kalau kita punya keburukan, napas kita yang kita buang itu mengandung keburukan. Kalau napas kita ditarik oleh orang lain akan tertular keburukan. Maka kita harus mulai konsepnya dari pribadi dulu. Jadi individu dulu. Mari guru baikkan diri, Pak Nyoman baikkan diri, teman-teman baikkan diri. Kalau dalam satu rumah tangga itu baik, lalu menyebar ke tetangga-tetangga, jadi semesta ini guru rasa akan menjadi tempat terindah bagi siapapun untuk menjalankan kehidupan. Kan nanti ketika ada penyakit itu tidak akan mempan masuk ke tubuh manusia. Kenapa? Karena ketika manusia harmonis tubuhnya, manusia tenang hatinya, senang pikirannya, nyaman tubuhnya, guru rasa penyakit itu akan tidak enak berdiam dalam tubuh seseorang gitu. Lalu kenapa penyakit ini begitu merajalela? Karena kita tidak punya kesenangan pikiran, ketenangan hati, dan kenyamanan tubuh. Artinya tubuh kita ini berada dalam imunitas yang paling rendah. Jadi itu yang terjadi. Begitu juga kenapa terjadi salah pengertian yang salah, itu karena kita tidak mempersiapkan diri berproses lebih baik. Setiap ada sesuatu yang baru, kita langsung potong dengan pengetahuan yang kita punya. Menurut guru sebagai pakar metafisika, seharusnya apapun yang baru kita pelajari lebih baik, bermanfaat apa tidak. Jika itu bermanfaat, kita adaptasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih terbuka, lebih baik. Jadi seperti itu. Yang terjadi selama ini kan, setiap apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang dia tahu, dia potong seolah itu sebuah kesalahan. Padahal sesungguhnya cara belajar yang paling baik adalah apa yang terjadi, kita pelajari, kita telah dengan ilmu yang kita miliki, sehingga melahirkan satu ilmu yang bersifat alamiah. Ilmunya ini disebut dengan empirisme. Nah, kehidupan manusia ketika memiliki ilmu yang bersifat empirisme, itu jauh lebih baik daripada kita hanya mengandalkan ilmu-ilmu yang bersifat idealisme atau intelektualitas gitu. Jadi memang ilmu-ilmu yang bersifat empirisme ini kita harus yakin dulu baru terbukti. Sedangkan ilmu-ilmu yang bersifat intelektualitas kan buktikan dulu baru yakin gitu. Nah, jadi di kehidupan ini guru rasa di tahun 2001 kita akan menjadi tahun yang positif bagi mereka yang memiliki pikiran positif, perasaan positif, dan tindakan yang positif. Jadi seperti itu. Secara metafisik, Guru, kita lihat kan ada perubahan, artinya perubahan perilaku, perubahan mindset sebagian besar manusia. Dari yang Guru bilang bahwa yang sekarang menjadi pencapaian manusia itu bukan kesadarannya, tapi harta, kan tahta, kan itu yang sekarang ini. Secara metafisik kenapa pergeserannya seperti itu dari beberapa abad nih, Guru? Pergeseran seperti itu. Iya, kadang begini. Kita tidak bisa menganggap ini suatu kesalahan. Kadang-kadang untuk mencapai sebuah kebaikan harus ada keburukan dulu. Nah, kenapa gitu? Dengan pengalaman ini misalnya gini. Ketika kita mau tahu rasanya asam, kalau kita hanya mendengar asam itu rasanya asam gitu, mungkin orang penasaran gitu. Jadi dia sekali-sekali harus makan asamnya. Nah, dengan makan asamnya dia tahu secara persis. Jadi apa yang terjadi selama ini sampai tahun ini kemarin ini, guru rasa ada 3 kesalahan. Kesalahan pertama di tahun-tahun belakangan ini adalah banyak orang tidak tahu, tetapi telah merasa dirinya tahu. Nah, yang kedua, banyak orang yang tahu, tetapi justru merasa dirinya tidak tahu, sehingga tidak ada sesuatu yang kontribusi yang dia berikan. Dia punya sesuatu tapi merasa dirinya masih kosong gitu. Justru sebaliknya, orang yang merasa kosong tapi merasa dirinya sudah tahu semuanya. Nah, ini juga yang membuat situasi menjadi memanas. Dan yang terakhir, hanya sebagian besar mereka yang menyadari bahwa tahu dirinya tahu. Jadi orang-orang inilah yang bertugas menyeimbangkan kondisi saat ini. Nah, itu yang terjadi. Nah, secara metafisika, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan saat ini adalah lebih banyak kita seperti yang Kopi ini buat. Jadi kita ngerem,
lalu kita lebih banyak duduk, lalu kita lebih banyak introspeksi, kita lebih banyak bertanya pada diri sendiri, apakah yang telah saya lakukan selama ini? Nah, dengan bertanya seperti itu kita akan mendapat jawaban. Kalau jawaban kita positif, oh saya orang yang sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup orang lain, bagi semesta, maka itu menandakan kita sedang menanam sesuatu yang positif. Tetapi jika kita menemukan dalam menjawab pertanyaan kita itu sesuatu yang masih negatif, misalnya kita duduk bertanya, apa yang saya lakukan selama ini? Kalau tidak mau selama ini, sebulan inilah. Kalau jawaban kita lebih banyak negativitas, itu artinya kita telah memberi kontribusi negatif pada semesta ini. Kita harus perbaiki. Mulai kapan? Setelah bertanya kita harus perbaiki. Yang pertama apa diperbaiki? Coba kita menjadi pribadi yang positif. Seperti kata guru tadi, metafisika mengajarkan, coba mulai dengan menyenangkan pikiran. Apa itu menyenangkan pikiran? Menyenangkan pikiran itu sangat mudah. Tidak selalu harus dengan harta. Karena dalam tubuh manusia juga ada roh yang disenangkan. Gitu. Ada kelahiran yang harus dirubah menjadi lebih baik. Contoh, ketika kita melihat ada tanaman layu, kita bawa aqua, kita siram. Kita bawa air, kita siram. Itu menyenangkan pikiran kita sesungguhnya. Nah, lalu bagaimana cara menenangkan hati? Menenangkan hati adalah kita mencoba menyadari jangan suka membaca sesuatu dari kulitnya. Contoh kalau kita mengalami satu peristiwa, lalu kita merasa rugi misalnya dalam perdagangan, jangan langsung mengatakan saya hidupnya telah berakhir. Saya telah rugi, saya telah berhenti, saya telah mati, saya telah tidak berdaya. Tetapi justru ketika kita rugi, coba kita secara filosofi kita masuk lebih dalam. Ada apa saya ini? Di mana salah saya? Di mana kekurangan saya? Nah, dengan bertanya seperti itu kita akan menemukan jawaban-jawaban yang menenangkan hati. Karena jangan lupa, di dunia ini ada dua rencana. Rencana pertama adalah rencana manusia, yang pastinya disusun dengan pikiran baik, pola baik, strategi yang sudah sangat baik. Lalu ketika rencana ini gagal menghasilkan sesuatu yang positif, itu artinya ada rencana Tuhan yang sedang berjalan. Rencana Tuhan ini selalu seperti obat. Pahit di awal, manis di akhir. Sedangkan rencana manusia itu kebalik. Selalu manis di awal, pahit di kemudian hari. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu metafisika mengajarkan apapun yang kita alami saat ini, fenomena seburuk apapun yang kita alami saat ini, mari di tahun 2001 kita rubah menjadi positif. Jadikan peristiwa yang terjadi ini sesuatu yang membuat kita lentur menghadapi tahun-tahun berikutnya. Nah, tahun 2021 ini hanya akan menghasilkan keberhasilan, kebaikan, keberuntungan, keajaiban bagi mereka yang mampu menerima, mengalir, lalu tersenyum menghadapi situasinya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita kan di Hindu, dalam sastra Hindu kita kan membagi zaman ini menjadi 4. Nah, sekarang kalau dilihat dari perjalanan yang seperti yang dimuat dalam kitab Mahabharata, ya, itu kita masuki zaman Kali-yuga. Ini sudah sekian abad, sekian ribu tahun. Jadi kira-kira zaman ini sudah menandakan kita akan kembali ke kerto atau tertonya. Begini, seperti kata guru tadi secara metafisika, sebuah zaman itu sangat dipengaruhi oleh tingkah laku manusia. Semakin manusia lambat membawa pesan dari semesta, zaman itu akan semakin lama terjadi. Contohnya, ketika kita diberikan pesan oleh seseorang, gitu, semakin kita tidak mengerti isi pesannya, semakin kita akan susah sekali mencapai tujuan seperti yang dipesankan. Guru rasa besok, lusa, 10 tahun, 20 tahun lagi akan menjadi zaman keemasan. Tetapi syarat utamanya adalah kita harus paham dulu apa isi pesan semesta. Jangan selalu berpikir negatif. Jadi setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah cara Tuhan mengirimkan kita seorang guru suci yang membuat kita lebih sadar dan membuat kita lebih sabar. Lebih sadar artinya ada kekuatan Tuhan yang sedang bergerak, memproses kita. Ketika kekuatan Tuhan berproses, itu artinya ada positivitas.
Jangan selalu mengeluh. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengeluh terus? Yang terjadi bukan perbaikan, tapi zaman Kali Yuga ini akan terus karena tidak ada perbaikan. Samsat terus ya. Ya, seperti ini jadi pengulangan. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Lalu bagaimana caranya zaman keemasan agar segera datang? Mari kita sebagai pribadi, mari kita sebagai keluarga, mari kita sebagai warga negara, mari kita sebagai warga semesta memperbaiki diri secara bersama-sama. Yang pertama apa kita lakukan? Mulai kita menanggalkan egoisme kita. Mulai kita menanggalkan setiap nilai-nilai keburukan kita. Lebih banyak isi tubuh kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita dan hal yang positif. Maka zaman berikutnya yang terjadi adalah zaman keemasan. Jadi hanya itu caranya merubah zaman dengan lebih cepat. Meskipun kita mengatakan prediksi nih, zaman keemasan akan datang setahun lagi. Tapi jika kita sebagai pribadi, sebagai manusia tidak melakukan perubahan, zaman tidak akan berubah. Ingat kata metafisika. Setiap perubahan itu selalu mulai dari dalam diri kita. Jangan berharap zaman berubah, tapi berubahlah dari diri kita, maka kitalah yang berhasil merubah zaman. Jadi seperti itu. Yang terakhir ini kita kan dihantui oleh berbagai bencana karena kondisi alam kita juga sudah tidak karuan kan. Ya. Ancaman terakhir ini disebut akan ada megatrust. Itu yang akan terjadi di Laut Selatan Jawa yang menyebabkan nanti ini bukan prediksi sebenarnya. Sudah hitung-hitungan dari geologi ilmiah berarti ya. Ilmiah. Ini kira-kira gimana gitu untuk 2001 ini kita gimana mewaspadai itu gimana? Ya seharusnya tujuan sebuah prediksi, tujuan sebuah ramalan, apapun dasar pengetahuannya, baik ilmiah, baik alamiah maupun ilahiyah, itu akan menuntun kita menjadi orang yang mawas diri. Perlu waspada, perlu strategi, perlu metode bagaimana cara kita hidup ke depan. Jadi maknai sebuah ramalan, maknai sebuah prediksi dari segi yang positif agar tidak menjadi hal yang menakuti kita sendiri. Bagi guru begini, metafisika selalu mengajarkan apapun yang belum terjadi berarti bisa dirubah. Nah, apapun yang saat ini telah terjadi itu berarti tidak bisa dirubah. Artinya apa? Metafisika mengajarkan positivitas. Nah, apapun kemampuan orang memprediksi sesuatu, toh suka duka larepati bukan di tangan manusia, bukan di tangan kepintaran manusia, tapi suka duka larepati itu ada di tangan Tuhan. Tuhan punya segalanya. Dalam Cadu Sakti kita dikatakan Tuhan punya segalanya. Nah, kalau kita merasa terancam, kita dekati Tuhan. Lalu ketika kita mendekati Tuhan, bagaimana caranya? Perbaiki diri. Benarkan diri, indahkan diri, bijaksanakan diri. Guru rasa semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, ketika kita sudah melakukan hal yang paling baik yang bisa kita lakukan, suatu bencana terjadi, itu artinya apa? Itu artinya kehendak semesta yang sedang terjadi. Tidak ada satupun yang bisa mengelak darinya. Tapi guru tetap yakin ketika manusia telah menyadari bahwa ada sesuatu yang harus kita rubah, kita memperbaiki diri. 2021 adalah tahun yang bisa dikatakan tahun yang membawa kebaikan dibandingkan tahun 2020. Tahun 2020 dua kali kita berusaha, hasilnya tetap nol. Tapi tahun 2021 dua kali kita berusaha, salah satunya pasti akan mendatangkan hasil. Itu metafisikanya begitu. Jadi tahun 2021 adalah tahun di mana tidak ada usaha yang sia-sia. Satu langkah yang kita lakukan itu pasti mendatangkan reaksi. Nah, tugas kita hanya satu, beraksi sesuai dengan norma-norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan. Nah, ketika manusia beraksi sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan kesopanan, apalagi yang perlu kita takutkan? Hasilnya kita serahkan pada kuasa Tuhan. Jadi prediksi guru di tahun 2021 tetap tahun yang optimis gitu. Meskipun masih banyak kita akan diproses.
kita akan digodok. Layaknya sebuah perhiasan, kalau dia tidak pernah ditempa, dipanaskan, direndam, dia akan menjadi indah. Oleh karena itu, jiwa kita harus menjadi jiwa yang optimis. Nah, guru tidak mau mengajak teman-teman memprediksi sesuatu yang sifatnya terlalu melambung gitu. Nanti begini. Guru lebih tertarik memberikan prediksi-prediksi yang membawa manusia mengalami zaman-zaman lebih baik. Oleh karena itu, guru selalu berpikir secara positif. Jadi bagi guru, apapun peristiwa yang akan terjadi nanti 2021, mau itu buruk, mau itu baik, bagi guru, semua adalah guru suci yang Tuhan kirimkan untuk mempersiapkan manusia menjadi lebih baik di tahun 2022. Jadi seperti itu. Terakhir, Guru, yang terakhir ini, apa yang kita patut waspadai atau yang sebaiknya kita lakukan di tahun 2021 ini yang terakhir? Oke, begini. Tahun 2021 secara metafisika adalah tahun yang beruntung bagi orang-orang yang memiliki inisial nama R, S, W. Itu selalu akan beruntung. Jadi R, S, W. Tahun-tahun di mana orang-orang yang memiliki nama RSW ini, inisial nih, misalnya Winata gitu. Nah, itu apa yang dia lakukan sedikit tapi akan menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, tapi ada nama-nama yang kurang beruntung di tahun ini. N, K, dan C. Jadi NKC ini nama-nama yang kurang beruntung. Seberapa besar pun dia berusaha, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, Guru menyarankan tahun 2021 adalah tahun di mana orang-orang harus bergerak. Tidak diam. Apapun bentuk diamnya, harus bergerak. Karena tahun 2021 ini tahun di mana orang harus beraksi agar menuai reaksi. Jadi itu. Jadi orang-orang yang di tahun 2021 ingin sukses, ingin sehat, ingin keberlimpahan, dia harus beraksi. Nah, bagaimana caranya beraksi? Tahun 2021 ini adalah tahun yang diwarnai oleh mereka yang sukses, yang memiliki jiwa inovatif, kemudian kreatif, kemudian jiwa-jiwa yang haus akan pengetahuan. Sebaliknya mereka yang tidak inovatif, tidak penuh kreatif, kemudian tidak haus pengetahuan, orang-orang ini 2021 tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Itu yang pertama. Yang kedua, Guru perlu sampaikan secara metafisika, unsur-unsur elemen-elemen yang bagus untuk dijadikan bisnis tahun 2021 ini yang bagus itu seperti kuliner, kemudian hasil perkebunan, kemudian sesuatu yang berhubungan dengan air. Nah, Guru prediksi kayu, kemudian besi, tanah agak melambat. Apalagi besi. Itu tahun 2021 sangat melambat. Jadi kalau bisa hindari bisnis itu. Nah, yang paling baik adalah kuliner, yang kedua adalah pendidikan. Itu yang 2021 akan mendapat tempat yang bagus, sambutan yang bagus. Nah, kemudian tahun 2021 ini yang perlu kita waspadai adalah tingkat stres kita harus diminimalisir. Karena Guru yakin akibat dari perjalanan panjang proses ini, tahun 2021 akan mengalami puncak-puncak tekanan kehidupan. Jadi tahun 2021 kalau bisa hindari marah, hindari ambisi berlebihan, dan hindari mengumbar nafsu yang berlebihan. Karena kalau marah, kemudian ambisi berlebihan, nafsu berlebihan, ini yang membuat tekanan itu akan bertambah parah. Jadi tahun 2021 ini adalah tahun di mana orang-orang harus mulai melenturkan hati, menerima keadaan, berdamai dengan keadaan. Bukan waktunya melawan keadaan, waktunya memberontak, tapi waktunya kita lentur, hanyut, mengalir dengan keadaan. Lebih banyak menghibur diri. Karena tahun 2021 ini tahun di mana kalau kita tidak bisa menghibur diri, berarti kita berada dalam tekanan, dalam kurungan besi yang di dalamnya berisi banyak sekali hal-hal yang buruk. Jadi prediksi Guru tahun 2021 ini akan lebih banyak penyakit yang mulai dari pikiran, bersumber dari pikiran.
Nah, karena penyakit-penyakit yang bersumber dari pikiran ini yang akan membawa organ tubuh kita melemah semua. Jadi akan ada banyak penyakit jantung, penyakit ginjal gitu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, di metafisika ditawarkan cara terbaik untuk menangkal penyakit-penyakit yang bisa menghantui kita di tahun 2021 adalah sederhananya adalah senangkan pikiran. Senangkan pikiran. Bagaimana cara menyenangkan pikiran? Jalankan hobi, tetapi jangan terlalu berambisi, emosi dan bernafsu. Jalankan sesuatu yang membuat hidup kita itu lebih damai. Kenapa? Karena kalau kita membuat permasalahan, itu hanya akan menambah kerumitan dalam hidup kita. Jadi pertanyaan tadi, apa yang perlu diwaspadai? Waspadai kita larut dalam emosi, larut dalam ambisi berlebihan, dan larut dalam mengumbar nafsu yang berlebihan. Karena tahun 2021 ini adalah tahun introspeksi, tahun mulat sariri, untuk mempersiapkan tahun 2022 yang merupakan tahun keemasan. Jadi seperti itu. Dengan bencana misalnya? Sebenarnya begini, kalau bencana itu manusia sebenarnya tugasnya hanya satu. Ketika kita memberikan sesuatu yang kontribusi yang positif, seperti kata guru tadi, setiap tarikan napas kita olah dengan positif, pranayama namanya, lalu kita buang napas yang positif, maka sesuatu yang harusnya terjadi buruk itu akan berubah menjadi baik. Bayangkan saja jika semua dari kita, satu keluarga, satu individu, satu keluarga, satu desa, satu kota, satu semesta bernapas yang baik, melakukan sesuatu yang baik. Yang terjadi adalah gunung yang seharusnya meletus tertahan, banjir yang seharusnya datang ternetralisir, sesuatu yang harusnya kiamat datang itu ternetralisir. Kenapa? Karena setiap individu yang dilahirkan oleh Tuhan punya kekuatan untuk menjadi penyelamat. Dalam istilah kehinduan kita, setiap individu seperti Pak Man ini, si guru ini dan teman-teman ini wajib memutar cakrayatnya. Ketika manusia memutar cakrayatnya, itu dunia sedang disangga. Tapi ketika kita sebagai individu lupa memutar cakrayatnya, lupa bergerak, lupa bersyukur, lupa beraksi, maka pelan-pelan langit akan runtuh. Segala sesuatu akan tenggelam. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mari kita putar cakrayatnya. Apa itu cakrayatnya? Cakrayatnya adalah kewajiban-kewajiban yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Apa kewajiban ini? Yang pertama, selalu berperilaku positif, selalu berperasaan positif, dan selalu bertindak positif. Jadi seperti itu. Baiklah, Guru. Semua sudah memberikan, mudah-mudahan ini bermanfaat Ya. bagi pemirsa dan untuk menghadapi tahun 2021 ini. Demikian tadi perbincangan kita dengan Guru Mangkuwitno. Semoga bermanfaat bagi pemirsa. Kita tutup perbincangan kita dengan Rama Santi. Om Santi.